Halo sobat pencinta Donghua, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Seperti biasa Mimin akan membahas spoiler Swallowed Star episode 78 yang saya rangkum dari novelnya. Sebuah alarm berdering di seluruh kapal, bukan hanya papan kontrol yang terbakar, bahkan langit-langit beberapa jalur dan banyak tempat lain di kapal mulai berdering, api bermunculan di mana-mana. Seolah-olah itu akan meledak. Babata, apa yang kamu lakukan? Tanya Luo Feng. Sebuah suara terdengar, hampir seperti ledakan yang meletus. Layar papan kontrol sudah menjadi hitam semua, lampu-lampu di dalam ruang komando juga keluar diselimuti kegelapan. Luo Feng, aku hanya bisa melakukan ini. Dalam pikirannya, suara Babata berbicara. Apa yang kamu lakukan? Tanya Luo Feng. Kapal X-81 Naga Hitam Gunung ini, diprogram oleh tuannya untuk menghancurkan diri sendiri jika ada perangkat sinyal eksternal mencoba meretas sistem AI. Kecuali dia dapat memasukkan kata sandi dalam 30 detik, dan meretas sistem ini dalam 30 detik tidak mungkin. Jadi hanya ada satu solusi yaitu menggunakan jumlah arus dan energi yang melimpah untuk menghancurkan sistem AI. Penghancuran barbarik, hasil akhirnya adalah bahwa sistem kendali kapal akan rusak, beberapa sistem transmisi juga akan terbakar, kata Babata tak berdaya. Namun, jika aku tidak melakukannya, hasilnya kapal akan memulai program penghancuran diri dan meledak. Luo Feng, kamu membutuhkan senjata kapal, aku hanya bisa melakukan ini, Babata menjelaskan. Luo Feng segera mengerti. Pada awalnya, Babata ingin menggunakan pendekatan lembut untuk meretas dan mengendalikan AI kapal. Namun, kondisinya tidak memungkinkan untuk menyelamatkan kapal dari ledakan, dia hanya bisa menggunakan ini. Dalam ruang virtual pergelangan tangan, mengenakan jubah hitam, Babata yang kecewa jelas marah dengan kegagalannya, dada pertamanya berdebar dan sikap bangga, berakhir dengan hasil yang tidak bisa dianggap menang. Babata, terima kasih. Suara Luo Feng berbicara. Babata, yang awalnya berkecil hati mengangkat alisnya dan tersenyum, mengungkapkan taring imutnya, tertawa. Tidak perlu terima kasih Luo Feng, bukankah aku luar biasa? Perusakan barbar seperti itu juga membutuhkan kekuatan. Kemampuan saya sebagai AI jauh melebihi miliknya. Dalam rentang waktu itu, saya melimpahi dia dengan kekuatan sampai titik itu dia tidak bisa menahan dan akhirnya pingsan. Luo Feng berbalik untuk melihat tiga penjaga perak cair dan bubuk dan sisa-sisa orang militer yang tersisa. Luo Feng, saat itu, karena bumi dekat dan dalam 1000 tahun cahaya, dengan banyak ras dengan potensi yang baik, Tuan telah membuat bagian bumi dari wilayahnya. Saat ini, itu milik Kekaisaran Silver Blue. Itu sebabnya tuannya menunjukkan kekuatannya, dengan satu serangan energi semangat, dia menyerang armada antar bintang yang sangat besar, menyebabkan para prajurit itu dimusnahkan, armada jatuh ke berbagai planet, kata Babata. Master kapal naga hitam khusus ini, seharusnya menjadi sosok yang menonjol dari armada itu. Untuk dapat membeli Gunung Naga Hitam X-81, bersama dengan penjaga perak cair, dalam Bima Sakti, dia dianggap memiliki status dan peringkat. Babata menilai, sisa-sisa tubuhnya harus bagus. Luo Feng mengangguk. Juga, pelindung perak cair itu mungkin telah menghabiskan energi mereka. Saya bertanya-tanya apakah kristal energi cadangan saya kompatibel. Aku akan menjaga ketiga pengawal perak cair itu, memperbaikinya sedikit dan melihat apakah mereka masih digunakan. Babata berkata, pada saat yang sama, tiga penjaga perak cair setengah telanjang lenyap. Pikiran Luo Feng bergerak, cincin, senjata, dan sisa-sisa orang militer yang telah mati itu dijauhkan. Sekali lagi menggunakan jack power untuk mendongkrak pintu, santai berjalan keluar jalur laser dan keluar dari kapal. Babata, kapan senjata-senjata di kapal ini siap? Tanya Luo Feng. Sistem AI dan sistem kontrol Black Dragon Ship ini telah rusak, tetapi senjata dan lainnya tidak rusak. Namun, lebih dari 100.000 tahun, bahkan jika kapal ini memiliki 3 robot yang mempertahankannya, saya memperkirakan senjata itu masih memiliki beberapa masalah kecil. Tenang, saya sudah memeriksa, untuk membangun senjata yang mampu membunuh tingkat bintang 6 atau 7, masih mungkin. Namun, saat ini saya tidak yakin memperbaikinya, mungkin sekitar 1 atau 2 hari. Aku akan menjaga kapal ini dan mulai memperbaiki senjata itu, kata Babata. Oke, maaf merepotkanmu, Babata. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi berkata. Tidak masalah, Babata berkata, oh, benar, ketika kita keluar, aku juga akan menyimpan sisa kapal induk.
Tubuh kapal induk, jauh lebih besar daripada X-81, tempat penyimpanan Babata, memang jauh lebih besar dari cincin penyimpanan Luo Feng. Setelah itu Luo Feng dengan sigap mengikuti jalur dalam induknya, keluarganya terus-menerus memikirkannya. Dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan berbagai negara dan situasi dengan monster yang melahap, seberapa buruk yang telah terjadi. Setelah menerima serangan bom hidrogen, apa yang akan dilakukan oleh binatang bertanduk emas yang marah itu? Luo Feng sangat gelisah dan khawatir, dengan kecepatannya yang terbesar. Dia dengan cepat meninggalkan dasar laut dan muncul ke permukaan, menginjak pesawat yang melambung tinggi. Itu menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat menuju daratan Asia Cina. Kegilaan menyelimuti Yangzhou, salah satu dari 8 distrik besar Jiangnan, jeritan kesakitan dan penderitaan yang menyakitkan memenuhi langit. Beberapa gedung pencakar langit telah dihancurkan menjadi beberapa bagian, beberapa terbakar api, seolah-olah kota itu sedang mengalami kiamat. Sebuah distrik kecil di bawah sinar bulan, kapal perang berbentuk cakram telah mendarat di petak rumput. 3 personel militer pasukan khusus melangkah keluar, hampir seperti angin sepoi-sepoi, dengan cepat bergegas ke rumah Luo Feng. Ketiga pria itu dengan cepat bergegas ke rumah Luo Feng. Di atas sana, di dalam ruang gravitasi ada tempat tidur, sofa, dan komputer. Orang tua Luo Feng, Luo Hongguo, Gong Xinlan, adik laki-lakinya Luo Hua dan pacarnya Zhen Nan dan orang tuanya, dan Su Xin. Semua dari mereka tinggal di dalam ruang gravitasi. Itu adalah hal yang baik. Ruangan itu lebar 6 meter, cukup luas untuk sekelompok orang untuk tinggal. Orang tua Zhen Nan dipanggil karena panik awal Zhen Nan oleh Luo Hua, yang menganggap mereka sebagai calon ayah dan mertuanya di masa depan. Tuan Luo Hongguo, tolong tinggalkan ruang gravitasi, cepat tinggal di sini, tidak aman untuk kalian semua. 3 personel militer yang berdiri di luar ruang gravitasi. Salah satu dari mereka berkata dengan cemas. Tanah dan bangunan-bangunan, fondasi mungkin semuanya berakhir sebagai target untuk monster yang menelan. Kepala telah memerintahkan kami untuk membawa Anda Tuan Luo dan keluarga Anda, waktu sangat penting. Anda sebaiknya bergegas. Aku sudah memberitahumu lewat telepon, aku tidak pergi. Kalian semua sebaiknya pergi, kami akan menunggu kakakku kembali sebelum pergi. Luo Hongguo, Gong Xinlan dan Luo Hua berkata, ketiga pria di luar tidak berdaya. Tiba-tiba, pemimpin komunikator kelompok menonton bergetar. Dia melihat, warna berubah di wajahnya, nomor resmi pemimpin. Segera menjawab, pemimpin, keluarga perwakilan Luo menolak pergi. Pemimpin itu melaporkan. Personil berdiri dengan perhatian, dengan cepat mengakhiri panggilan. Tuan Luo Hongguo, kami baru saja menghubungi perwakilan Luo. Dia akan segera tiba di sini. Pemimpin itu berkata menuju ruang gravitasi. Keluarga Luo di dalamnya sangat bersemangat. Luo Feng kembali. Malam ini memang mimpi buruk. Mereka terus-menerus mengkhawatirkan Luo Feng di dalam ruang gravitasi. Pemimpin melambaikan tangannya, mereka bertiga dengan cepat pergi. Di langit Yangzhou, dalam kegelapan, seberkas cahaya dengan cepat menembus langit. Luo Feng telah mengenakan baju besi kontak awan, berdiri di atas pesawat terbang melambung. Tangan kanan memegang perisai melengkung. Itu adalah senjata yang dia peroleh dari master dari planet Yunmo yang telah meninggalkannya untuknya. Pisau pemotong busur dan pesawat terbang yang melonjak sebanding satu sama lain. Satu untuk melarikan diri, yang lainnya adalah untuk menyerang. Sehubungan dengan mengendalikan senjata roh dan penggunaannya, Luo Feng sudah mengerti. Saat itu ketika dia hanya bisa mengendalikan 18 benang energi roh, dia mencoba untuk membentuk tahap kedua gunung. Bahkan dengan mencoba yang tak terhitung jumlahnya dia masih gagal, itu karena kendali energinya yang terlalu kasar, terlalu lemah. Dan setelah 9 rahasia kontrol, dengan kemajuan yang stabil, pondasi Luo Feng menjadi semakin solid. Dua senjata ini, setelah 2 atau 3 kali mencoba, dia berhasil menggunakannya. Luo Feng, mengapa kami tidak dapat menghubungi Anda sebelumnya? Sebelumnya aku pergi ke reruntuhan arkeologi, sinyal di sana mungkin diblokir. Saat terbang, Luo Feng sedang berkomunikasi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Monster yang menelan itu telah mengamuk gila setelah terluka. Saat ini menghancurkan Huaxia, India, dan beberapa pangkalan lainnya. Pada dasarnya itu melampiaskan semua kemarahan di Asia dan mulai menyerang kota-kota besar dan kemanusiaan. Jia Yi berkata dengan cemas, juga Yangzhou juga terlibat. Apa? Luo Feng panik. Distrik kecil di Mingyue belum terpengaruh. Seluruh kota Yangzhou telah menderita sekitar 12 serangan cahaya emas. Itu cukup serius.
Luo Feng bahkan lebih khawatir. Beruntung Yang Zhou tidak terlalu jauh dari pantai timur. Luo Feng bisa mencapai Yang Zhou dengan cepat. Terbang tinggi di langit, Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Seluruh Yang Zhou City dipenuhi dengan jeritan kesakitan dan penderitaan bahkan dari jauh. Hampir 10 juta orang terkonsentrasi di kota. Pada saat itu, sekitar 12 tempat memiliki kawah yang dalam, dan sekitar 12 tempat ini, gedung pencakar langit semuanya terbakar. Api membakar di distrik-distrik kecil, bangunan-bangunan besar telah runtuh, hampir seperti kota telah dibom oleh lebih dari 1000 ton bahan peledak. Kedua belas tempat ini, memiliki sejumlah besar personel militer. Para polisi berkumpul, itu juga memiliki korban yang menangis kesakitan. Bajingan, Luo Feng mengamuk di dalam, keberuntungannya seperti ini. Dia menyebarkannya ke berbagai kota. Dalam pikirannya, suara Babata bergema. Jika dia memfokuskan kemarahannya pada Yang Zhou, dia bisa dengan mudah menghancurkan seluruh kota. Luo Feng mengerti ini, menembak secara acak 12 berkas cahaya kemasan. Dianggap sebagai serangan yang sangat normal dan mudah untuk binatang bertanduk emas. Mungkin dari sudut pandangnya, ini hanyalah sebuah kota kecil, distrik utama adalah kota besar, mungkin rasanya seharusnya tidak menghabiskan terlalu banyak energi di kota kecil. Luo Feng dengan cepat terbang menuju distrik Mingyue, memasuki rumahnya sendiri melalui jendela lantai 2. Pintu besi ruang gravitasi otomatis terbuka, ada total 7 orang di dalamnya. Saudaraku, Luo Hua adalah orang pertama yang bangkit dari kursinya di depan komputer. Luo Hongguo, Gong Xinlan hati-hati memeriksa Luo Feng, hanya bersantai setelah melihat dia tidak memiliki luka luar. Selain itu, orang tua Zhen Nan tersenyum, tetapi jelas wajah mereka pucat. Ketika kami memasuki ruang gravitasi, pintu tertutup dan kami tidak bisa membukanya tidak peduli apa, kata Luo Hua. Itu yang aku program, kata Luo Feng. Dibandingkan dengan tempat perlindungan pemerintah, Luo Feng lebih percaya pada kekokohan ruang gravitasi. Ruang gravitasi adalah sesuatu yang bahkan Hong, dengan kekuatan maksimumnya, hanya bisa meninggalkan bekas kecil, binatang bertanduk emas itu. Bahkan jika seberkas cahaya kemasan menyentuh ruangan, itu tidak akan merusaknya sama sekali. Luo Feng mengangkat tangan Susin secara alami, mereka dingin dan wajahnya pucat. Luo Feng, kemari dan lihat, dia membalik layar komputer dan Luo Feng memandanginya. Layar menampilkan sejumlah besar rekaman dan gambar. Salah satu gambar adalah adegan reruntuhan gedung pencakar langit. Monster menelan mengamuk di seluruh dunia itu mendatangkan malapetaka sebelumnya di sini di Asia. Sekarang sudah pergi ke Afrika. Lihatlah kecepatannya, saya memperkirakan itu akan menuju ke Eropa segera, kata Susin. Berapa banyak dari China telah meninggal atau terluka? Tanya Luo Feng. Luo Hua berkata dari samping, saudara. Setelah beberapa gambar dan rekaman satelit, dari 6 kota markas di China, perkiraan konservatif adalah kita kehilangan lebih dari 5 juta orang. Saat itu dikatakan, ekspresi semua orang di ruang gravitasi berubah segera. Mereka jelas kesakitan dan kesedihan. Perkiraan konservatif dan 5 jutanya, hati Luo Feng tenggelam. Jutaan rekan senegaranya, monster menelan kebanyakan menyerang distrik utama. Karena populasi dan kepadatan penduduk di sana lebih besar. Serangan itu seperti gila. Jika itu menyerang gedung pencakar langit, itu masih akan baik-baik saja, karena tidak ada orang di gedung itu pada malam hari. Namun, ketika menyerang daerah pemukiman dan komunitas, distrik kecil, Luo Hua melihat tubuh yang buram di layar dan tidak bisa terus berbicara. Selain itu, Ibu Gong Xinlan, Susin dan Zhen Nan tidak bisa membantu tetapi menangis. Itu terlalu tragis, wajah Luo Feng memucat. Golden Hornet Beast, tatapannya menjadi es dingin. Namun pada saat itu, dia masih tidak berdaya. Garis darah utama di alam semesta, makhluk angkasa yang paling buas, bernama binatang bertanduk emas. Meskipun itu hanya mencapai tingkat bintang, untuk umat manusia, itu adalah akhirnya. Dari sejak lahir sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya dia terluka. Itu sangat marah, itu sebabnya, perlu untuk melampiaskan dan menghancurkan, oleh karena itu, Asia, Afrika, Eropa dan selanjutnya Amerika Utara dan Selatan, beberapa pangkalan, itu hanya terbang dan dengan santai mengirim beberapa balok, 10 balok cahaya keemasan. Namun, untuk beberapa kota yang lebih besar, semuanya akan habis. Manusia lemah dan kecil, seperti semut, dan saat ini, binatang bertanduk emas itu seperti raksasa, berlari dari satu sarang semut ke yang lain dan menginjak kelompok dan kelompok semut.
Kemanusiaan gemetar karena amukan binatang bertanduk emas itu. Balas dendamnya dilakukan selama lebih dari 4 jam. Di Amerika Selatan, seruan kesakitan, suara ledakan semuanya tercampur di udara. Binatang bertanduk emas membuka sayap bersisik besar. Itu skala dadanya tampaknya telah pulih sepenuhnya. Tanpa satupun tanda, itu menunduk dan mengamati kota di bawah. Matanya dingin dan dipenuhi kegilaan, sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya. Raungan menakutkannya bergema, udara di sekitarnya berguncang dari suaranya. Ini membentuk gelombang menyerang yang terlihat bahkan dengan mata telanjang, seolah-olah itu menyatakan bahwa itu martabat dan posisinya tidak boleh diremehkan. Makhluk bertanduk emas itu dengan cepat pergi, terbang ke laut, ke dasar laut untuk beristirahat. Satu malam itu telah menghancurkan semua pangkalan manusia, menderita kerusakan dan kemudian mengamuk gila. Itu memang menghabiskan banyak energi, itu sudah lelah dan butuh istirahat. Distrik kecil yang Zhou Mingyue, rumah Luo Feng, televisi ruang tengah masih menyiarkan, para pemimpin Huaxia semua mengumumkan ke negara itu, teman sebangsaku. Malam ini, kami merasakan kesedihan dan rasa sakit yang tak tertandingi. Ini adalah malapetaka bagi seluruh umat manusia, kami berjuang untuk bertahan hidup. Dalam waktu singkat, sepertinya semua warga China menonton dan mendengarkan. Pada saat yang sama dari siaran, sejumlah besar layar kecil dan footage sedang ditampilkan. Itu tidak terbatas pada China, semua negara lain di dunia melakukannya. Warga di bumi semua tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malapetaka, jauh lebih besar dari Grand Nirvana telah datang. Pada waktu itu, warga yang awalnya berselisih dengan tentara, setelah menyaksikan sejumlah besar kematian dari warga dan tentara, berubah. Beberapa pemuda melangkah satu demi satu untuk bergabung dengan tentara. Sejumlah besar personil terlatih dan siap mendaftar. Sejumlah besar prajurit dan petarung mulai bergabung dengan tentara. Pada saat yang sama dari siaran televisi, sungai tak terhitung Ibu Pertiwi, memiliki banyak makhluk laut yang bergegas masuk ke pedalaman untuk membunuh. Semua yang bisa dilihat adalah tentara bertempur habis-habisan dengan monster, seiring dengan situasi negara-negara lain. Kemanusiaan versus monster, itu adalah pertarungan antar ras. Untuk bertahan hidup, Luo Feng menonton televisi dengan berat hati. Tiba-tiba, komunikator jam Luo Feng bergetar dan dia menjawab, Luo Feng, ada 12 binatang tingkat kaisar yang baru saja terbang dari laut di wilayah timur kota Yangzhou. Di dalam mereka, ada 6 yang menuju ke sektor militer timur selatan. Tolong segera ke sana untuk memberikan dukungan. Silakan di sana segera untuk memberikan dukungan. Suara Jia Yi sangat panik. Nah, sampai di sini bocoran spoiler BTTH Season 5 episode 34. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya.